Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, mari kita awali permenungan kita pagi ini, Sabtu 30 Mei 2020, Pekan Paskah ke-7 dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah kesaksian yang benar. Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai dengan 25. Hari ini kita menutup rangkaian novena kita kepada Roh Kudus. Telah 9 hari kita berpasrah kepada Roh Kudus dan memohon agar karunia-karunia-Nya tetap hidup dalam diri kita masing-masing, bahkan semakin lebih kuat daya karunia itu, sehingga kita selalu hidup dalam Tuhan. Roh Kudus membaharui diri kita, membaharui keluarga kita, membaharui gereja kita, dan membaharui seluruh muka bumi. Dia berhembus kemana Dia mau dan membaharui siapa saja yang membuka hati baginya. Kita ingat akan kata-kata Yesus bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran, maka Dia memampukan kita untuk berkata benar dan tidak berbohong. Maka orang yang sering berbohong, sesungguhnya dia belum hidup dalam roh. Itu berarti dia juga belum hidup dalam Tuhan. Meskipun dia itu seorang guru agama, seorang imam atau pemuka agama lainnya, dia hanya berbicara tentang Tuhan, namun Tuhan tidak hidup dalam dirinya karena membohongi orang. Hari ini saat kita menutup novena kita pada Roh Kudus, kita diingatkan oleh Rasul Yohanes bahwa dia menulis Injilnya sebagai sebuah kebenaran, karena Yohanes sendiri menulis refleksi pengalaman nyata yang dialaminya sendiri bersama Yesus gurunya. Dan tentu refleksinya itu bukanlah sebuah kebohongan, karena Yohanes hidup dalam roh, dan Roh Kudus tidak akan berbohong saat Dia berkarya dalam diri setiap orang yang Dia kehendaki. Kita semua telah menerima karunia-karunia Roh Kudus itu sejak kita dibaptis. Mungkin ada karunia yang lebih menonjol dalam diri kita, tetapi ada juga yang kurang nampak. Namun kita terus-menerus berdoa agar ketujuh karunia itu hidup dalam diri kita dan membaharui diri kita setiap saat. Karena kita lemah dan sering jatuh ke dalam dosa, Yesus mengingatkan saat Dia berada di Taman Getsemani, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Markus pasal 14 ayat 38 dan paralelnya. Betapapun kuatnya iman kita, namun kita masih juga terjatuh, dan kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan, dari Roh Kudus. Kita bercermin pada kesaksian Rasul Yohanes yang mengatakan, "Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar." Yohanes pasal 21 ayat 24. Katakanlah yang benar, karena kebenaran akan menyingkirkan kebohongan, betapapun kuatnya kebohongan itu. Salam Cornovum, hati baru. Dia yang menganugerahkan ketujuh karunia Roh Kudus bagi kita, senantiasa memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.